Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mabrurah, NIM E20192222. Saya dari Ekonomi Syariah 5, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Jember. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya masih diberikan kesehatan oleh Allah sehingga dapat menyelesaikan tugas makalah yang diberikan oleh Bapak Abdul Wadud Nafis selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Makro Islam. Di sini saya akan sedikit menjelaskan isi dari makalah yang sudah saya buat tentang teori tabungan dan investasi dalam ekonomi Islam. Yang pertama, pengertian tabungan dalam ekonomi Islam. Definisi tabungan menurut Muhammad Nijatullah Siddiqi memiliki dua makna. Pertama, tabungan yang digunakan untuk menjaga-jaga dan tabungan yang ditujukan untuk investasi. Investasi yang dimaksud di sini bukan investasi dalam makna luas yang dilakukan oleh konvensional, di mana aktivitas spekulasi masuk dalam definisi investasi. Adapun menurut Monzerkaf dan Umar Capra bahwa pengeluaran yang berlebihan itu dilarang. Penimbunan simpanan juga dikecam tegas oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Sumber-sumber daya yang telah disediakan oleh Allah harus digunakan dalam batasan-batasan yang ditetapkan Allah atau diperuntukkan untuk orang lain sehingga memenuhi tujuan dasar penciptaannya. Membiarkan menganggur dan tidak memanfaatkannya bagi tujuan-tujuan konsumsi yang benar dan bukan untuk mengembangkan barang-barang umum lewat kontribusi kesejahteraan seperti zakat, sedekah, atau pembayaran semacamnya, atau untuk investasi produktif yang telah dikecam oleh Islam. Selain itu, dalam perekonomian Islam yang menerapkan sistem pajak juga akan berdampak perbedaan pada jumlah tabungan umat muslim dan non-muslim. Zakat yang dikenakan pada harta dan aset yang menganggur dan tidak digunakan namun berpotensi untuk berkembang, menyebabkan umat muslim untuk memilih melakukan investasi daripada membiarkan uangnya ditabung. Dengan demikian, tabungan dalam Islam jelas merupakan sebuah konsekuensi atau respon dari prinsip ekonomi Islam dan nilai moral Islam, yang menyebutkan bahwa manusia haruslah hidup hemat dan tidak bermewah-mewah, karena Allah sangat mengutuk perbuatan israf atau pemborosan dan tabzir atau menghambur-hamburkan harta tanpa guna. Serta mereka sendiri dan keturunannya dianjurkan ada dalam kondisi yang tidak fakir. Jadi dapat dikatakan bahwa motivasi utama orang menabung di sini adalah nilai moral hidup sederhana atau hidup hemat dan keutamaan tidak fakir. Yang kedua, faktor menabung dalam konsep ekonomi Islam. Alokasi anggaran konsumsi seorang muslim akan mempengaruhi keputusannya dalam menabung dan investasi. Seseorang biasanya akan menabung sebagian dari pendapatannya dengan beragam motif, antara lain 1. Untuk menjaga-jaga terhadap ketidakpastian masa depan. 2. Untuk persiapan pembelian suatu barang konsumsi di masa depan. 3. Untuk mengakumulasi kekayaannya. Yang ketiga, pengertian investasi dalam ekonomi Islam. Investasi berasal dari bahasa Inggris investment dari kata dasar invest yang berarti menanam atau istahmaroh dalam bahasa Arab yang berarti menjadikan berbuah, berkembang, dan bertambah jumlahnya. Secara istilah, investasi adalah barang tidak bergerak atau barang milik perseorangan atau perusahaan yang dimiliki dengan harapan untuk mendapatkan pendapatan periodik atau keuntungan atas penjualan dan pada uangnya dikuasai untuk periode yang relatif panjang. Investasi juga dapat diartikan sebagai pengeluaran perusahaan untuk membeli barang-barang modal dan perlengkapan-perlengkapan produksi untuk menambah kemampuan memproduksi barang-barang dan jasa yang tersedia dalam perekonomian. Investasi di negara-negara penganut ekonomi Islam menurut Metwalli dipengaruhi oleh 3 faktor. Yang pertama, ada sanksi terhadap pemegang aset yang kurang atau tidak produktif. Yang kedua, dilarang melakukan berbagai bentuk spekulasi dan segala macam judi.
Yang ketiga, tingkat bunga untuk berbagai pinjaman sama dengan 0. Sehingga seorang muslim boleh memilih 3 alternatif atas dananya. Yang pertama, seorang diperbolehkan memegang kekayaannya dalam bentuk uang kas. Kedua, seseorang diperbolehkan memegang tabungannya dalam bentuk aset tanpa berproduksi, misalnya deposit, perhiasan, dan lain sebagainya. Yang ketiga, menginvestasikan tabungannya seperti memiliki proyek-proyek yang menambah persediaan kapital nasional. Yang keempat, alasan pentingnya berinvestasi. Menurut Ahmad Ghazali, alasan pentingnya berinvestasi yaitu 1. Karena pertumbuhan aset atau kenaikan penghasilan tidak seimbang dengan perkembangan keluarga, termasuk jumlah anak yang harus dibiayai pendidikannya. Yang kedua, karena nilai aset kita akan tergerus oleh inflasi, yaitu penurunan nilai mata uang yang ditandai, salah satunya dengan kenaikan harga barang dan kebutuhan sehari-hari. Selain inflasi, gaya hidup juga mempengaruhi nilai aset kita. Yang ketiga, karena nilai kita tidak selamanya mudah dan sehat, sehingga suatu saat kita harus pensiun bekerja. Untuk keperluan itu dibutuhkan sejumlah dana agar kita bisa menutupi biaya hidup di hari tua nanti. Yang keempat, karena kita ingin meninggalkan keluarga dan anak cucu dalam keadaan kuat secara ekonomi. Adapun alasan lain yang melatar belakangi mengapa seseorang melakukan investasi, yang pertama, mendapatkan laba sebesar-besarnya. Pada dasarnya, seseorang melakukan investasi mengharapkan keuntungan sebesar-besarnya dari uang atau kekayaan yang ditanamkan dalam suatu usaha sesuai dengan ekspektasi. Yang kedua, jaminan kondisi masa depan. Pada umumnya, setiap orang ingin mempunyai umur yang panjang, dengan kondisi lebih terjamin untuk diri sendiri dan keluarga, serta dapat menikmati hidup tanpa harus kerja keras sepanjang waktu. Kebutuhan pokok merupakan kebutuhan dasar setiap manusia yang harus dipenuhi. Yang ketiga, lindung nilai. Dalam dunia keuangan, perlindungan nilai diartikan sebagai suatu investasi yang dapat dilakukan untuk mengurangi risiko atas investasi lain. Hal ini diperlukan guna mengantisipasi bila terjadi fluktuatif nilai terhadap investasi seseorang. Maka orang tersebut harus membackup dengan investasi lain yang memiliki nilai relatif stabil. Yang keempat, passive income. Di sini passive income bisa diartikan kondisi di mana seseorang melakukan investasi dan mendapatkan hasilnya secara bertahap atau terus-menerus. Yang kelima, perencanaan mewujudkan keinginan. Setiap manusia memiliki yang namanya angan-angan, cita-cita, dan harapan. Angan-angan adalah sesuatu keinginan yang diharapkan namun tidak memungkinkan untuk terwujud karena tidak dibarengi dengan suatu pekerjaan. Cita-cita adalah suatu keinginan yang diharapkan kemungkinan akan terwujud karena dimulai dengan suatu pekerjaan. Sedangkan harapan adalah sesuatu keinginan yang diharapkan kemungkinan terwujudnya lebih besar karena pekerjaannya telah terlebih dahulu dimulai. Yang keenam, tujuan akhir yang memicu keuntungan dunia usaha di dunia. Dalam Islam, berbisnis tidak selalu berorientasi pada profit oriented, melainkan dikenal juga yang namanya orientasi sosial, dengan tujuan untuk saling tolong-menolong dengan semata-mata memperoleh ridho dari Allah. Oleh karena itu, dalam Islam dikenal dengan konsep altruisme dan hakikat kehidupan dunia ini adalah mencari bekal untuk akhirat. Hal ini merupakan konsep perilaku seseorang Muslim yang mempengaruhi aktivitasnya di dunia, termasuk tujuan dalam berinvestasi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.